People, selamat datang di Concrete Talk episode 1. Nah, pada episode perdana ini, Concrete Talks akan menilik proyek strategis, rute panjang Cimanggis hingga sentra industri Cibitung. Tentunya, untuk membahas topik menarik ini, kita sudah kedatangan nih bapak-bapak narasumber di samping kita ini. Saya perkenalkan dulu ya, dari Pak Agus Santoso, Kepala Proyek Tol CCTW PT Waskita Beton Precast Tbk. Selamat pagi Bapak. Lalu Bapak Hardiansah, Project Manager Tol CCTW PT Waskita Karya Persero Tbk. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Dan Bapak Arianto, perwakilan dari PT Cimanggis Cibitung Tolwes. Selamat pagi Bapak. Apa kabar nih Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir ya untuk Concrete Talks episode 1 ini Pak. Nah, Concrete People, selama 1 jam ke depan bersama saya Tiffany Dianisa, Corporate Communication WSBP, akan membahas langsung nih lebih mendalam lagi tentang proyek tol CCTW ini. Nah, sebelum kita kupas lebih mendalam dengan para praktisi ini, saya mau info terkait gambaran sedikit nih tentang tol CCTW. Jadi proyek tol ini merupakan proyek strategis nasional pemerintah sepanjang 26 km yang terdiri dari seksi 1A Cimanggis Jatikarya dan seksi 2 Jatikarya Cibitung. Pada proyek ini, WSBP sebagai supplier tentunya menghasilkan produk berkualitas untuk menyuplai proyek tol CCTW ini. Salah satunya adalah Plan Subang yang menyuplai PCI Girde dan CCSP nih, Concrete People. Oh iya, jangan lupa saksikan Concrete Talks ini sampai akhir karena nanti ada rekan saya Destin yang akan mewawancari langsung Precast Plan Manager Subang yaitu Pak Kis Yanuar. Oke, langsung saja nih kita masuk ke diskusi topik utamanya ya. Saya mulai dari Pak Ari dulu ya Pak. Memang seberapa besar sih Pak urgensi dibangunnya tol CCTW ini? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi jalan tol Cimanggis Cibitung ini merupakan salah satu bagian dari jaringan jalan tol JOR 2. Di mana jalan tol JOR 2 ini dibangun dengan tujuan untuk meringankan kemacetan yang terjadi di jalan tol ruas JOR 1 dan juga untuk memperlancar distribusi logistik dari luar kota ke dalam kota dan begitupun sebaliknya, sehingga untuk ruas Cimanggis Cibitung ini sangat penting untuk segera diselesaikan dan dioperasikan. Oke Pak, jadi saya penasaran nih Pak, untuk pendanaannya sendiri itu dari mana sih Pak? Karena kan memang tol ini tadi Bapak sebutkan kalau memang untuk jalur logistik, untuk mengurangi kemacetan gitu. Jadi pendanaan proyek pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung ini bersumber dari pinjaman kredit secara indikasi sebesar 70% dan ekuitas sebesar 30%. Oke nih kan kita sekarang memang langsung di jalan tolnya nih Pak. Ini seksi berapa sih Pak yang sudah beroperasi penuh? Jadi sampai saat ini jalan tol Cimanggis Cibitung yang sudah beroperasi itu adalah seksi 1A, yaitu segmen dari Junction Cimanggis sampai dengan on-ramp Jatikarya sepanjang 3,17 km. Dan seksi 2 segmen Cimanggis segmen on off Jatikarya sampai dengan Simpang Susun Nangkrak sepanjang 3,68 km. Artinya masyarakat terbantu akan dioperasikannya dua seksi ini, di mana yang melintas di ruas jalan tol ini sekitar 50.000 kendaraan per hari. Jadi alhamdulillah untuk dari seksi 1A ini dan seksi 2A ini sudah mencapai target dari kebutuhan lalu lintas harian kami. Oke, berarti sudah alhamdulillah ya Pak mencapai target gitu. Ya, Oke, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Tadi kita sudah dapat gambaran nih soal proyek tol CCTW ini. Sekarang saya mau ke garda terdepannya Waskita nih untuk di proyek CCTW ini. Oke Pak Hardiansyah, Pak saya mau tanya Pak, upaya dan komitmen Waskita gimana sih Pak? Tadi kan tol ini urgensi dibangun gitu. Komitmennya Waskita tuh gimana supaya penyelesaiannya tuh sesuai target? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Mungkin sedikit saya jelaskan terkait dengan komitmen Waskita. Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu, kemudian yang kedua tepat mutu, dan terutama tepat secara QHSE. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kami dengan metode kerja yang efektif dan efisien, kami bisa berkomitmen untuk tetap memenuhi apa-apa yang memang sudah ditargetkan oleh perusahaan, yaitu bahwa pada proses pembangunannya proyek ini harus tepat mutu, tepat waktu, dan tepat secara QHSE.
Oke, Seperti itu, jadi Mbak. tepat waktu, tepat mutu, tepat QHSE Betul. juga ya Pak. Sejauh ini progresnya sudah sampai berapa persen ya Pak? Per bulan ini kita sudah di 88,3%, Mbak, dan kami upayakan di bulan Maret ini tolnya sudah bisa difungsionalkan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Jokowi bahwa triwulan pertama tahun 2024 tol CCTW harus sudah bisa difungsikan. Saat ini yang masih dilakukan pembangunan tuh pada bagian apanya Pak dari tol ini? Sekarang kami yang paling fokus pembangunannya di Gate 2B, kemudian di Gate 2C dan sampai dengan Gate 2E sampai dengan Cibitung berarti ya, Mbak. Oke, berarti udah lumayan ya Pak ya Sudah progresnya sendiri. lumayan. Untuk yang lainnya, untuk pekerjaan yang lain sudah memasuki pekerjaan perambuan, aksesoris, guardrail, pengaman. Kemudian yang masih pekerjaan tanah hanya tinggal di Gate 2B saja, yaitu ruas dari ruas dari Nagrag sampai dengan Narogong. Oke, tadi kita sudah ke pengelolanya, sudah ke kontraktornya, sekarang kita ke suppliernya nih. Pak Agus, gimana nih Pak, kalau komitmen dari WSBP sendiri gimana nih untuk menyuplai sesuai dengan target untuk penyelesaian tol ini Pak? Baik, makasih Mbak Tiffany. Jadi WBP di sini itu sebagai supplier besarnya, tapi sebetulnya kita SPO ya, jadi supply by owner. Jadi kita berkontrak dengan CCT, dalam hal ini memang kita mencolek proyek ini untuk waskita, tapi pembayarannya dari CCT. Dalam dokumen kontrak kita mengikuti KUK yang ada di kontrak kita gitu. Jadi pembayaran supplier di sini ada yang terpasang gitu Mbak. Jadi bukan kita ngirim barang terus dibayar, bukan gitu. Jadi barang itu harus dipasang baru bisa dibayar, dan dipasang itu tentu pekerjaan waskita. Jadi kita koordinasi dengan pihak waskita, misalnya girder, CCSP harus dipancang, besi beton, ready mix juga begitu. Jadi intinya begitu Mbak. Dan saat ini kita memang komitmen tidak ada kekurangan dalam suplai ke lapangan, dan sudah ada kesepakatan antar direksi WBB dengan direksi CCT bahwa 80% pendanaan dari CCT yang dibayar ke WBB itu akan dikembalikan, dibelikan material-material untuk menyupport proyek ini sehingga bisa dikerjakan secara on time Maret targetnya. Demikian Mbak Tiffany. Targetnya Maret tahun ini ya Pak, berarti progresnya sudah berapa persen Pak? Untuk WBP udah 90,9, itu karena beda dengan waskita, karena kita termasuk material yang sudah dikirim ke lapangan tapi belum bisa dikerjakan. Jadi kita masukkan progres itu, seperti saat ini girder, terus CCSP tinggal dipancang, jadi belum diprogreskan, tapi sudah kita akui sebagai progres, diakui owner. Pembayarannya masih sama dengan waskita sekitar 88,7%. Demikian Mbak. Oke, kalau WSBP sendiri itu supply seksi berapa aja sih Pak? Jadi all proyek ini, jadi dari seksi 1, seksi 2 keseluruhan kita suplai material konstruksi, begitu Mbak. Kalau untuk plan-plannya nih Pak, kita kan tadi saya nyebutnya plan Subang nih yang nanti akan kita wawancara. Plan selain Subang yang juga turut menyuplai dan produknya apa saja sih Pak? Ini proyek besar Mbak, jadi kemarin kita koordinasi dengan plan-plan, ada 5 plan Mbak ya, Subang, Karawang, Bojanegara, sama dari Legundi, dari Perambuan Mbak, feeder-feedernya. Demikian Mbak. Oke, untuk inovasi yang dihadirkan ada nggak sih Pak dari produk tersebut? Apa yang maksudnya untuk supaya jalan tol ini dalam jangka panjang tuh kualitasnya tetap baik gitu? Kita untuk inovasi saat ini kita terima dari plan Mbak ya, sama dari BP. Untuk kita yang di proyek, kita kan sebagai MK ya, jadi waskita prekas di proyek ini kita sebagai MK, jadi pengendalian utamanya di sini Mbak. Jadi inovasi yang kita laksanakan salah satunya adalah cutting optimization. Jadi ada program pemotongan besi sehingga besi itu yang dulunya bisa 5,5%, sekarang lebih kecil dari 3%. Jadi itu pengendalian biaya larinya ke sana. Terus yang kedua, kita pengendalian terhadap waste, material-material yang tidak terpakai. Ini ya limbah. Jadi sini contohnya borpel. Jadi borpel itu memang kita kendalikan karena borpel itu banyak material existingnya, itu ada yang pasir, ada yang ini tanah merah. Nah, di sini kebetulan tanah merah, jadi waste-nya kita kendalikan, bisa kita kendalikan sehingga masih bisa masuk dalam proses dalam anggaran kita pelaksanaannya gitu Mbak.
Oke, terima kasih nih Pak Agus atas penjelasannya. Oke, nah Concrete People, tadi kita udah dengar nih penjelasan awal dari bapak-bapak di sebelah saya ini. Tapi kita belum selesai nih, tadi kan saya janji nih kalau akan ada rekan saya, Destin, yang di Plan Subang langsung mewawancarai Precast Plan Manager Subang, Pak Yanuar. Nah, untuk itu saya mau menghubungi rekan saya nih, Destin. Halo Mbak Destin. Halo Concrete People, perkenalkan nama aku Destin dan kita sekarang sudah berada di Precast Plan Subang yang terletak di Jawa Barat. Precast Plan ini telah berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki luas sebesar 8 hektar dan memiliki kapasitas produksi sebesar 177.000 ton per tahun. Di Precast Plan ini memproduksi produk-produk unggulan USBP seperti PCI girder, sleeve, cleaning, CCSP, dan produk-produk lainnya. Di setiap Precast Plan USBP pastinya dipimpin oleh salah satu manajer plan, dan di Precast Plan Subang ini dipimpin oleh Bapak Kis Yanuar. Nah, sekarang Bapak Kis Yanuarnya lagi ada di Stockyard 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Kis Yanuar, tapi untuk sekarang kita kembalikan ke Kak Tiffany. Silakan Kak Tiffany. Nah, Concrete People, tadi setelah kita dengar penjelasan langsung dari rekan Destin di Plan Subang, sekarang kita rehat sejenak dulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi. Ini saya megang Lego khusus dari OSBP untuk para Concrete People di rumah, yaitu edisinya Insan Proyek Beton Precast gitu. Jadi ini nanti dari tim Concrete Talk akan langsung kasih ke 3 Concrete People yang berhasil menjawab dengan cepat dan benar di kolom komentar. Jadi jangan lupa ikuti terus Concrete Talk sampai akhir ya. Oke, Concrete People, kita kembali lagi nih ke topik utamanya. Jadi setelah kita tahu progres tol CCTW itu sudah sampai mana aja, mana seksi 1 sudah beroperasi dan seksi 2 masih dibangun. Sekarang kita mau lebih menilik dalam lagi nih informasi dari bapak-bapak di sebelah saya ini. Dari Pak Ardi dulu ya Pak. Kalau dari sisi konstruksi sendiri, waskita menghadirkan inovasi apa aja nih Pak untuk pembangunan jalan tol ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi untuk proyek Cimanggis Cibitung seksi 2 ini yang terbentang 23 km, kita memiliki 2 elevated Mbak. Yang pertama elevated Transyogi dan yang kedua elevated MM. Di kedua elevated itu kita memang memiliki pekerjaan yang cukup kompleks karena memang elevatednya itu hadir di tengah-tengah jalan existing. Dengan kondisi seperti itu memang mengharuskan kami menggunakan beberapa metode yang memang spesial. Salah satunya itu adalah metode penggunaan sosor bahu, landasan putar bebas hambatan. Mungkin cukup dikenal itu sebagai sebuah teknologi anak bangsa, dan memang yang lebih spesial adalah landasan putar bebas hambatannya sendiri yang dipakai di elevated Transyogi itu yang terbesar yang digunakan di Indonesia. Kita menggunakan diameternya itu di angka 1,3 meter, yang mana landasan putar bebas hambatan itu bisa menahan beban sampai 1.300 ton. Kemudian juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain kita menggunakan ada pekerjaan launching gantry, yang mana kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama metode side feeding dan metode bottom feeding. Kemudian terkait dengan support dari WBP-nya itu sendiri, kita menggunakan girder span 49,8 meter, yang mana itu salah satu mungkin girder PCU yang terpanjang yang pernah digunakan. Kemudian untuk metode-metode yang lainnya seperti kita menggunakan pekerjaan pier head dengan menggunakan heavy shoring. Kemudian untuk pekerjaan di bidang QHSE juga di bidang quality, kita di setiap kolom ada barcode Mbak, sehingga di sana kalau misalkan di scan itu sudah keluar bahwa secara keberterimaan dia sudah oke. Kemudian untuk dari sisi lingkungan, kita di Sungai Cilengsi kita sudah menggunakan monitoring deteksi banjir yang dini gitu loh, sehingga pada saat air itu naik itu sudah bisa termonitor oleh tim di lapangan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, dengan pembangunan yang masif ya, dan karena ingin sesuai dengan target ya Pak. Siap. Bagaimana menjaga keberlangsungan bisnisnya nih Pak dari proyek ini, dari sisi HSE-nya, dari sisi lingkungan dan sosialnya? Karena kan pembangunan proyek juga tetap harus menjaga lingkungan sekitar dan lingkungan sosialnya gitu Pak. Betul Mbak. Untuk menjaga yang tadi disampaikan dari sisi HSE, kami berkomitmen untuk selalu menjaga proyek ini dalam performa yang tinggi, dalam baik itu secara progres, kemudian secara safety, yang mana kalau dari sisi safety kami setiap minggu rutin untuk melaksanakan inspeksi keliling dengan semua unsur yang terlibat, baik itu dari kontraktor, kemudian dari konsultan, dari owner dan PMI.
Kemudian kita juga ada melaksanakan rutin setiap hari toolbox meeting, Mbak, untuk menyampaikan apa-apa saja program kerja yang akan dilaksanakan pada hari itu, sehingga semua bagian itu sudah terkopi apa yang harus mereka kerjakan dari level site manager operasional, sampai dengan level dari pekerja. Kemudian dari sisi lingkungan, kami juga setiap minggu rutin mengadakan pertemuan dengan warga, kemudian juga tim humas kami juga bersosialisasi, berkoordinasi dengan warga untuk mendengar apa keluh kesah warga, sehingga pada saat terjadi komplainan atau misalkan memang ada sedikit gangguan terhadap lokasi, itu bisa segera kami atasi. Kurang lebih seperti itu sih, Baik, Mbak. terima kasih. Tadi kan dari sisi konstruksi, Pak. Kalau WSBP sebagai supplier, saya ingin menanyakan hal yang sama nih, Pak. Bagaimana selama proses supply itu di proyek ini gitu tetap menjalankan HSE-nya dengan baik, terus dari sisi lingkungan dan sosialnya juga terjaga. Gimana caranya, Pak? Baik, Mbak Tiffany. Jadi di WSBP ini kita memang menjalankan perundangan yang berlaku menyangkut BHSE, juga menyangkut K3. Untuk pabrik-pabrik di WSBP ini kita sudah punya perizinan, Mbak. Jadi sudah perizinan, terus pengelolaan limbah B3 dengan lingkungan itu sudah kita, pabrik-pabrik kita juga kita cek sudah terpenuhi semuanya. Dan untuk di lapangan menyangkut dengan K3, terutama untuk perjanjian berbahaya, kita memang mengadakan pengecekan rutin, terus juga K3 keliling, terus juga khususnya untuk kerjaan yang berbahaya kalau di WSBP adalah stressing girder, Mbak ya. Dikhawatirkan bisa girder itu kalau memang ini tidak tepat konstruksinya, artinya lateralnya tidak bagus, itu bisa meledak gitu. Jadi kita memang akan menjaga itu, dikasih rambu-rambu, jadi peringatan bahwa daerah stressing ini adalah daerah berbahaya. Itu yang pokok di WBP yang kita laksanakan saat ini, Mbak, sesuai dengan toolbox yang kita laksanakan dari pabrikan kita, dari pabrik perihal precast ini. Terus untuk hal-hal lain dengan lingkungan masyarakat, kita memang di BP kita memang ada sosialisasi ya. Selama ini kita tidak ada masalah karena BP kita juga perizinan lengkap untuk pelaksanaan proyek ini yang di set, Mbak ya. Makasih, Mbak. Oke, jadi dari sisi HSE terjaga, lingkungan dan sosial dengan masyarakatnya juga berlangsung dengan baik ya, Pak, selama pengerjaan proyek ini. Terutama di lokasi BP ya, pabrik kita, Mbak. Makasih. Ya, kalau ini nih Pak, soal TKDN, ini kan waktu itu ramai diperbincangkan nih, kalau infrastruktur di Indonesia, di nasional itu TKDN-nya harus lebih dari 50%. Itu kalau dari WSBP sendiri gimana Pak, mengoptimalkan TKDN ini gitu untuk proyek CCTW ini? Iya, jadi kita TKDN kandungannya besar, Mbak, 79,9 laporan terakhir dari yang dipakai oleh plan dan di WBP ini. Yang produk-produk yang import itu kita hanya strain aja, jadi strain aja, lainnya produk lokal semua. Jadi yang itu laksanakan, jadi udah cukup bagus ya. 79,9% yang TKDN kita untuk proyek ini. Jadi WSBP mendukung program pemerintah nih ya untuk Betul. TKDN ini. Kebetulan sekarang teknologi itu kan udah banyak di Indonesia ya. Maka gitu, Mbak. Makasih. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Oke, Concrete People, seperti yang tadi saya janjikan, WSBP akan membagikan edisi spesial dari Lego ini untuk 3 Concrete People yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Jadi untuk pertanyaan dengerin baik-baik ya. Produk apa saja yang disuplai oleh WSBP untuk proyek CCTW dari Plan Subang? Sekali lagi ya, aku ulang. Produk apa saja yang disuplai oleh WSBP untuk proyek CCTW dari Plan Subang? Oke, tim Concrete Talks nunggu jawaban kalian semua ya di kolom komentar. Oke, sekarang saatnya saya ngajak Concrete People semua untuk keliling langsung nih di dapur betonnya WSBP di Plan Subang. Jadi, plan yang terletak di Jawa Barat ini menjadi salah satu plan andalan WSBP untuk menyuplai berbagai proyek infrastruktur, salah satunya proyek CCTW ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menghubungi kembali nih rekan saya di Plan Subang dengan Mbak Destin yang akan mewawancarai Pak Kisyanuar, Precast Plan Manager Subang. Halo Mbak Destin, apakah sudah bisa terhubung? Oke, kalau sudah siap boleh silakan Mbak mewawancarai Pak Kisyanuar. Oke, Kak Tiffany, sekarang kita udah sama Bapak Kisyanuar selaku Precast Plan Manager dari Subang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Gimana, Pak? Bapak udah berapa lama nih di Plan Subang ini? Saya mendapatkan SK untuk memimpin Plan Subang ini sudah dari 2022 bulan Oktober, Mbak. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya? sedikit lah ya. Iya. Sebelum di Plan Subang, Bapak di mana nih? Di Saya penugasannya? sebelumnya penugasan di Plan Kerawang, Mbak.
Oh, di Plan Ya, di Karawang. Plan Karawang. Sudah muter-muter sih Mbak, dari mulai Plan Klaten, kemudian Plan Kalijati yang sebelah, Heeh. kemudian juga Plan Bojonegara, itu paling lama saya 2 tahun, kemudian baru Plan Karawang, kurang lebih 1 tahun 3 bulan, baru ditugaskan di Plan Subang ini. Betul. Oh, berarti udah lama ya Pak di Lumayan lama. Plan Betul. WBP. Kalau sekarang nih Pak, di Plan Subang ini tuh lagi ada produksi apa ya Pak? Produk-produk apa? Alhamdulillah kita di bulan ini semua WS kami produksi Mbak. Jadi mulai dari WS3 yang sekarang kita berdiri ini memproduksi PCI girder, kemudian di WS1 di spoon pile kita produksi, kemudian di WS2 kami ada produksi CCSP, linding, sloop, dan lain sebagainya. Banyak ya Pak? Lumayan banyak, alhamdulillah. Itu nantinya untuk proyek-proyek mana Pak? Untuk existing saat ini kami mensuplai proyek PIK salah satunya yang SO-nya terus nambah ya. Kemudian dari yang mulai dekat di sini ada proyek Salam Dharma, kemudian ada proyek Kamojing, kemudian ada proyek PIK, kemudian kalau yang girder, CCSP itu kita juga produksi untuk proyek CCTW Mbak. Oh, Gitu. CCTW ya? Ya. Berarti kalau untuk CCTW nih Pak, kontribusinya WBP kan pastinya nggak cuma di Plan Subang Ya. aja ya Pak? Ya. Nah, kalau misalnya di Plan Subang nih, kita ngomongin Plan Subang, CCTW itu untuk proyek CCTW itu kita produksi apa aja sih Pak? Kalau untuk CCTW yang untuk di Subang ini kami memproduksi hanya 2 tipe Pak. Jadi hanya untuk PCI girder dan juga CCSP yang W350. Oh. Tapi untuk PCI girder kan banyak tipenya ya, ada mulai dari H1,6, ada yang H185, H2,1 dan lain sebagainya. Jadi variatif sekali sebenarnya kalau PCI girder gitu. Berarti kalau sampai sekarang, kan proyek CCTW ini udah lama ya Pak? Berarti Ya, betul. kalau sampai sekarang itu progresnya udah berapa persen Pak? Kalau kami secara pemenuhan atas SO, kami sudah close 100% untuk produksi. Betul. Hanya tinggal mungkin pengiriman tahap terakhir aja. Oh. Kita terakhir kemarin produksi di CCSP W350. Mungkin untuk saat ini masih belum dikirim. Jadi menunggu konfirmasi dari project. Begitu ada konfirmasi, segera kita kirim gitu. Mungkin itu proyek stok terakhir kita yang masih ada di plan gitu. Berarti kalau PCI girder itu diproduksinya gimana Pak caranya? Terus kalau CCSP juga gimana tuh? Mungkin Nah. ada teknik-teknik tertentunya atau apanya? Nah, kebetulan kan kita ada di WS3 nih, yang memproduksi PCI girder ya. Tadi kita mulai dari start berdiri, itu ada proses pemotongan besi, kemudian ada proses bending, kemudian setelah itu ada perakitan, tempat kita tadi berdiri awal. Nah, setelah ada perakitan, langsung kita install di bednya, Mbak, di moldingnya gitu ya. Ini ya? Kita nanti di sebelah kiri kita ini nanti akan ada proses instalasinya. Nah, setelah nanti proses setting, kemudian ada checklist dari tim quality kita. Kalau sudah memenuhi semua secara jarak, jumlah besi dan lain sebagainya, diameter, nanti akan kita tutup dan lanjut proses pengecoran seperti itu. Oke, berarti kalau CCSP mirip-mirip ya Pak? Kalau CCSP hampir gimana? mirip sih, hampir mirip. Cuman memang agak sedikit berbeda di tekniknya saja gitu. Kalau pengirimannya berarti gimana Pak? Untuk pengiriman kami bertahap ya tentunya ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada pengirimannya PCI girder itu kami lakukan secara segmental. Jadi memang per segmen yang misal kita lihat di sebelah kiri kita gini ya. Misal satu trailer ini berisi 2 segmen untuk PCI 210. Oh, cuma cukup 2 ya? Ya. Jadi memang kami kirimkan secara bertahap. Namun untuk CCSP biasanya kami ngirimnya sekitar 10 batang, Mbak, satu trailernya. 10 batang gitu. Kalau berarti kan produk-produknya ada 2. Nah, Ya. dari 2 produk itu tuh ada inovasinya nggak sih Pak? Inovasi produknya atau misalnya dalam pemasangannya kita pakai apa Ya. gitu tekniknya? Jadi per 2023 kemarin kan di proyek CCTW ada percepatan ya, Mbak ya, mengenai proses di proyeknya. Nah, itu mau nggak mau juga berimbas kepada kami yang ada di plan. Nah, kami sebenarnya menyiapkan produk, menyiapkan satu inovasi yang mendukung percepatan tersebut, yaitu kami pastikan produk itu siap kirim di umur 3 hari. Oh, oke. Jadi dari sisi umur, misal kuat tekannya beton dan lain sebagainya, itu kami pastikan bahwa di 3 hari ini siap kirim. Siap kirim.
dan kemungkinan di sekitar 7 harian itu sudah siap untuk stressing. Nah ini salah satunya juga upaya kita untuk mendukung percepatan tersebut, Mbak. Jadi inovasi-inovasi ini terus kita tumbuhkan. Jadi selain untuk mempercepat juga, kami di Plan juga terus berlomba untuk melakukan inovasi. Gitu. Berarti kalau dari sini ke proyek itu berapa lama sih Pak? Jaraknya itu berapa lama jarak tempuhnya? Kemungkinan kalau armada trailer ya sekitar 5 jam mungkin ya 5 dari jam. sini. Iya. Karena memang trafiknya kan agak sedikit padat ya di lokasi proyeknya, apalagi di daerah Cimanggis Cibitung itu kan crowded ya. Iya. Jadi mungkin pengirimannya agak sedikit lambat di situ. Gitu. Oh, itu berarti pengirimannya siang Pak? Atau nunggu pengerjaannya itu malam atau pas Biasanya- kayak gini nggak bisa? Biasanya trailer itu berangkat malam hari, Mbak. Jadi biasanya pagi sampai sore kami muat di Plan kami, kemudian malam hari dia berangkat dan pagi harinya sudah siap untuk di project. Tadi kita udah ngomongin nih Pak soal produknya, gimana cara pengirimannya. Tapi kan di dalam proses produksi dan proses pengiriman itu kan harus ada prosedur QASE-nya nih. Iya, betul. Itu gimana sih Pak caranya biar kita tuh dalam prosesnya tuh selalu tetap menjaga prosedur QASE-nya itu? Oke. Baik, mengenai QHSE ya, ini tentunya kan kita berbicara masalah komitmen ya, Mbak ya. Dan saya di sini beserta tim yang ada di Plan Subang berkomitmen penuh terhadap QHSE. Salah satunya adalah pemenuhan regulasi dari pemerintah dari sisi HSE-nya. Selain itu juga kami memenuhi dari standar quality plan yang dari sisi quality yang ada di kita gitu ya. Nah ini tentunya kita implementasikan di keseharian kita yang ada di Plan, baik itu dalam sisi produksi, mungkin nanti dari sisi pengiriman dan lain sebagainya. Yang berada di Plan Subang ini tentunya berkomitmen terhadap aspek QHSE tersebut, gitu Mbak kurang lebihnya. Oke Pak. Terus pastikan kita pakai bahan bakunya berkualitas Betul, ya Pak. betul. Biar jangka waktu penggunaannya jalan tol ini kan lama. Iya. Terus juga palingan kalau misalnya ada perbaikan itu kan pas maintenance gitu ya. Betul. Itu gimana sih Pak? Kalau misalnya pemilihan bahan bakunya tuh harus ada minimalnya atau kayak standarnya gitu untuk produk ini? Kalau untuk standar acuan kita terhadap bahan baku ya Mbak, kita kan sudah memiliki quality plan, di mana di situ sudah diatur keseluruhannya, mulai dari bahan baku A sampai Z, mulai dari material alam, fabrikasi segala macam dengan seluruh standar kualitinya. Nah di situ seluruhnya kita penuhi Mbak. Jadi mulai dari proses pengadaannya sendiri juga di situ sudah kami state bahwa standar kualitinya A, B, C sampai dengan Z. Kemudian standar penerimaannya di Plan ketika material tersebut masuk juga menjadi concern kami. Jadi setiap armada, setiap pengiriman itu pasti akan kami melakukan cek terhadap kualitinya. Nah itu berada di laboratorium kami yang berada di belakang. Seperti itu Mbak. Berarti di setiap Plan tuh ada laboratoriumnya ya Pak? Betul. Buat ngecek mutu produknya ya? Betul. Dan kami pastikan setiap material yang masuk akan kami cek keseluruhannya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. tentang CTW. Kalau gimana sih caranya kita untuk mengoptimalkan adanya TKDN di Indonesia ini? Ya. TKDN ini kan salah satu KPI yang memang sudah disusun oleh korporat ya Mbak, bahwa di tahun 2023 minimal TKDN kita itu berada di 65,12%. Itu artinya apa tuh Pak? Jadi tingkat komponen dalam negeri material-material seluruhnya yang suplai ke WBP itu disyaratkan minimal di 65,12%. Dan itu alhamdulillah semuanya tercapai di tahun 2023 kemarin. Dan ini tentunya di tahun 2024 pasti akan meningkat lagi. Nah ini seiring dengan pengoptimalan material-material dalam negeri Mbak tentunya Mbak. Baik itu dari bahan baku utama, pendukung dan lain sebagainya kita optimalkan untuk produksi dalam negeri. Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap TKDN tersebut. Yang pastinya akan meningkat lagi di tahun depan. Oke. Siap, makasih banyak Pak. Siap. Pak, berarti kan ini kita proses produksinya udah 100%. Sudah. Terus progres pengirimannya udah 95%. Berarti targetnya tuh kapan Pak? Target penyelesaiannya itu kira-kira kapan? Harusnya di triwulan pertama tahun ini sudah harus selesai semua Mbak. Udah selesai? Ya, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan tim project. Insya Allah di bulan-bulan ini atau di triwulan ini seluruhnya akan kami kirimkan. Kecuali nanti ada SO tambahan ya. Nah itu pasti kami akan produksi ulang kembali, akan kami kirim kembali. Tapi atas SO yang sudah terbit sudah selesai 100%. Oke, siap.
Pak, berarti kalau nantinya tol ini udah selesai nih, Ya. harapan dari Bapak tuh apa sih untuk penggunanya? Harapan saya semoga tol Cimanggis Cibitung ini menjadi terutama untuk akses kita ya terhadap mobilitas barang, kemudian mobilitas orang dalam berangkat bekerja supaya lebih efisien dan lain sebagainya. Yang tentunya juga salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya logistik ya Mbak ya. Ketika biaya logistik itu semakin cepat pasti akan semakin rendah. Dan ini tentunya juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Gitu. Pastinya sih. Ya oke Gitu, deh. Mbak. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Kisyanwar Mbak Desi. sudah menjawab semua pertanyaan saya Siap. dan rasa penasaran saya nih Siap. dari Precast Plan Subang untuk CCTW. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kisyanwar. Sekarang kita kembali ke Mbak Tiffany. Silakan Mbak Tiffany. Oke, terima kasih Mbak Terima kasih. Destin atas laporannya. Oke, kita balik lagi nih ke topik utama kita dengan Pak Ari ya Pak. Jadi kita akan bahas soal dari CCT sendiri layanan apa sih yang akan diadakan lah untuk proyek CCTW ini dari seksi 1 sampai seksi 2 jika sudah beroperasi secara penuh. Jadi layanan yang akan kami berikan setelah proyek jalan tol Cimanggis Cibitung ini selesai adalah yang pertama adalah info tol 24 jam. Itu bisa diakses ke nomor telepon kami ke call center di 021 299 104. Kemudian ada nanti jasa layanan direct gratis. Kemudian pengguna jalan dapat mengakses situasi kondisi lalu lintas melalui layanan streaming CCTV kami bisa melalui website dari PT Cimanggis Cibitung Tolwes. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Ari. Jadi Bapak ini dari CCTW kan sebagai pengelola ya Pak. Bagaimana pengalaman Bapak bekerja sama dengan Waskita nih sebagai kontraktornya dan WSBP sebagai suppliernya? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi selama bekerja dengan Waskita dan WSBP, dari kualitas jalannya memang sudah cukup baik ya, dan sudah memenuhi standar dari yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya sertifikat layak fungsi dan layak operasi untuk seksi yang sudah beroperasi, yaitu seksi 1A dan 2A. Oke. Jadi pengalamannya baik ya Pak. Iya. Kerjasamanya terjalin dengan baik dan Waskita dan WSBP-nya juga menjalankan menyelesaikan proyek ini sesuai dengan prosedurnya ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, terakhir untuk pertanyaan untuk bapak-bapak semua di sini, bagaimana sih harapan dari bapak-bapak setelah CCTW seksi 1 dan 2 ini beroperasi penuh? Saya dari Pak Agus dulu Pak, dari sisi produk mungkin. Baik Mbak Tiffany, yang jelas mungkin jalan tol ini Jor 2 ini kan dapat limpahan besar dari Jor 1 ya. Ini akan sangat banyak manfaatnya untuk logistik di lokasi sekitar tol ini. Terus yang kedua untuk internal kita, WBP ini akan punya nilai tambah yang sangat besar gitu. Kepercayaan kita mungkin akan pulih ya. Terus kedua, proyek ini jelas memberikan revenue ya, memberikan laba yang cukup saat ini gitu, dengan nilainya yang cukup besar, sehingga harapan ini bisa jadi kita punya pengalaman, punya orang-orang kerja konstruksi, sehingga WBP bisa ke depan bisa lebih baik lah untuk bekerja konstruksi, bukan fabrikasi aja gitu Mbak. Oke, jadi dari kinerjanya juga harapannya jadi naik, terus trust dari masyarakat, dari publik juga pulih ya Pak. Iya kalau gitu SBP. Mbak, kira-kira begitu. Kalau dari Pak Ari itu gimana? Terima kasih. Harapan kami dengan beroperasinya jalan tol Cimanggis Cibitung ini dapat memperlancar mobilisasi warga Jabodetabek dan sekitarnya, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar jalan tol Cimanggis Cibitung ini. Oke, terakhir nih ke Pak Hardi, gimana Pak harapannya? Baik Mbak Tiffany, harapannya mungkin kurang lebih sama Mbak, bahwa secara umum harapannya mudah-mudahan tol ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas, dapat digunakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan bersama. Adapun secara Waskita, kehadiran tol ini diharapkan bisa sebagai bukti bahwa Waskita bisa menghadirkan tol dengan kualitas yang prima, kemudian juga tadi secara revenue bisa memberikan revenue yang baik untuk perusahaan. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak.
Satu lagi boleh nggak sih Pak? Siap. Jadi saya mau minta satu kata aja nih dari Bapak-Bapak soal tol CCTW ini. Misalkan hebat atau kuat gitu, tapi nggak boleh sama ya Pak? Oke. Oke, dari Pak Agus dulu Pak. Iya. CCTW Kalau ini apa Pak? Bagus, Mbak. CCTW bagus, Pak. Desainnya cukup bagus, terus hasilnya juga cukup bagus. Oke, Gitu, berarti Mbak. CCTW bagus ya Pak? Kalau Pak Hardi apa Pak? Mantap. CCTW mantap. Terakhir Pak Ari? Aman. Aman, CCTW aman. Oke. Wah, Concrete People, tadi perbincangan kita menarik banget ya. Jadi Concrete People sudah dengar sendiri dari bapak-bapak di samping saya ini, para praktisi yang emang mempunyai keandalan lah di bidangnya, dari konstruksi, dari manufaktur, dan pengelola jalan tol sendiri. Nah, usai sudah Concrete Talks episode 1 ini yang membahas tentang proyek tol CCTW. Pasti banyak insight baru dan menarik yang Concrete People bisa dapatkan dari narasumber-narasumber kita hari ini. Oke, jadi saya kasih clue sedikit kalau proyek CCTW ini memang sudah sangat ditunggu lah oleh masyarakat penggunanya untuk bisa mengaksesnya dengan cepat. Jadi dari Cimanggis dan Cibitung itu bisa cepat gitu. Oke, Concrete People, tadi kan kalian sudah menjawab nih pertanyaan dari saya mengenai produk dari Plan Subang apa yang disuplai untuk CCTW. Jadi nantikan ya pengumuman pemenangnya. Oke, akhir kata terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ari dari pengelola dari Cimanggis Cibitung. Lalu Pak Hardiansyah dari PT Waskita Karya Persero Tbk, Pak Agus Santoso dari PT Waskita Beton Precast Tbk, dan Pak Kisyanuar yang ada di Plan Subang. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk diwawancarai. Oke, Concrete People, jangan lupa saksikan Concrete Talks episode 2 selanjutnya. Tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi dari narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Sampai jumpa! Concrete Talks dipersembahkan oleh WSBP, Waskita Beton Precast.